Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Android, yaitu tentang platform operating systemnya, terus apa lagi ya, mengenai ini perancangan mobile interface-nya seperti apa, dan tentang sedikit jadi kita akan mengenal sedikit layoutnya, bagaimana sih merancang layout pada Android. Oke, kita mulai saja. Di sini topiknya adalah pengenalan Android ya. Ini adalah topik pertama, yaitu tentang platform operating system. Nah, kalau pada umumnya kan kalau misalnya kita kalau kita mendengar tentang sistem operasi atau operating system, tentu saja kita akan kita sudah tahu bahwa sistem operasi itu adalah berfungsi untuk manajemen dan kontrol hardware dari device tersebut ya. Tergantung device-nya apa. Kalau misalnya device-nya PC misalnya, nah sistem operasinya bisa Windows, kemudian bisa Linux, bisa iOS dan sebagainya. Oke, kita mengenal dulu tentang mobile device. Sedikit tentang mobile device. Apa sih karakteristiknya? Yang pertama, portable. Lalu portable itu ya mudah digunakan, mudah dibawa, bersifat mandiri. Nah, kemudian pada umumnya berukuran kecil, bisa dimanipulasi dengan satu tangan ya. Kemudian komunikasinya wireless, lalu umumnya touchscreen, kemudian memorinya terbatas, walaupun ada yang sampai 128 GB ya. Kemudian ada virtual asistennya, contohnya kalau di Android ada Google Assistant. Kemudian ada Siri di iPhone, kemudian ada Cortana di Windows Phone. Oke, kemudian apa sih sistem operasi mobile? Yaitu software utama yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware pada mobile device secara langsung. Jadi kalau device-nya saja, perangkat hardware-nya saja ya nggak akan bisa berfungsi tanpa software-nya ya, software utamanya atau sistem operasinya. Seperti itu. Nah, apa sih sistem operasi pada Android? Oke, jadi Android sebenarnya adalah sistem operasi untuk mobile device atau telepon seluler yang berbasis Linux. Jadi Android itu berbasis Linux ya. Nah, kemudian Android menyediakan platform terbuka. Jadi Android ini open source sehingga sangat memudahkan para developer aplikasi untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Oke. Nah, versi dari Android yaitu seperti ini. Jadi yang terakhir itu Android 10 ya. Kemudian, nah ini arsitektur dari sistem operasi Android. Ada layer, jadi ada layer-layernya ya. Ada layer application, kemudian ada layer application framework, kemudian ada libraries, ada Android runtime, kemudian ada Linux kernel. Nah ini nih di sini nih yang manage-nya ya.
Oke. Lalu, nah aplikasi Android terdiri atas satu atau beberapa layar interaktif. Jadi kalau kita perhatikan, kalau aplikasi Android itu biasanya sih terdiri atas beberapa layar ya. Jadi kalau misalnya layar pertamanya misalnya login. Nah, terus kalau kita tekan tombol login akan menuju ke layar berikutnya. Layar home misalnya. Ada juga yang satu layar saja. Gitu ya. Kemudian aplikasi Android ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java dan XML. Nah, XML-nya ini XML itu digunakan untuk membuat layout dan ininya ya, layout, terus apa lagi, stylenya dan sebagainya yang berhubungan dengan layoutnya. Kemudian ada Java. Java itu untuk logiknya. Di sini Java berfungsi jadi yang bagian Javanya ini berfungsi untuk memproses input, memproses outputnya, memproses inputnya menjadi kalau misalnya kan kalau di XML kan, kalau XML kan untuk membuat layoutnya. Nah, kalau misalnya ada tombol di tab begitu, nah nanti diproses oleh Java. Oke, kemudian untuk mengembangkan aplikasi Android digunakan Android SDK atau Software Development Kit. Nah, kemudian selain itu menggunakan library dari Android, kemudian Android Application Framework. Ini layer-layernya yang tadi yang kita lihat. Kemudian dijalankan oleh mesin Android Runtime Virtual. Oke. Nah, kita masuk ke bagaimana merancang mobile interface. Nah, pada Android itu menganut sistem ini ya, sistem MVP atau Model View Presenter. Sama halnya pada OOP, yaitu model MVC, mirip sekali ya. Jadi kalau MVC kan pada OOP itu model view controller ya. Sama ininya. Jadi ada modelnya juga. Kemudian ada view-nya itu layoutnya. Kemudian controllernya itu yang mengontrol kalau presenter itu yang menghubungkan antara view dan modelnya ya. View dan model sama seperti controller di OOP menghubungkan view dan modelnya ya. Nah, ini sedikit ini lagi mengenal MVP. Jadi view itu elemen user interface yang menampilkan data dan dapat melakukan respon terhadap aksi yang dilakukan oleh user. Jadi view-nya ini di depan nih, view maksudnya yang menghubungkan antara view dengan aplikasi, menghubungkan antara user dengan aplikasi itu di view-nya tuh, di view-nya. Nah, kemudian presenternya adalah resource yang menghubungkan antara view dan model. Jadi kalau misalnya dari view ini ada data yang dimasukkan, entah itu adalah data sensor dari ininya, touchscreen-nya. Nah, ini dikelola oleh presenter, kemudian dilihat apa sih maunya si user. Nah, setelah itu dikembalikan ke view-nya. Nah, kalau model itu adalah spesifikasi dari struktur data sebuah aplikasi di mana model juga dapat berisi perintah untuk mengakses dan memanipulasi data tersebut. Oke. Nah, karena di sini kita mau membahas tentang bagaimana merancang mobile interface. Nah, kita khusus ke view ya.
kita lebih sedikit lagi ke mengenal view. Jadi view itu user interface-nya pada pemrograman Android. Nah, view terdiri atas hierarki objek yang diberi nama view. Jadi objek-objek mau itu misalnya text view, tombol, input dan sebagainya itu diberi nama view. Oke. Nah, kalau di Android disebut jadi dia direpresentasikan ini ya dalam class view ya. Jadi class view itu adalah blok dasar dari semua komponen UI yang akan dipasang. Nah, kemudian view memiliki lokasi penempatan yang diterjemahkan ke dalam pasangan koordinat left dan top. Jadi dari kalau ini layarnya maka diposisikannya itu berdasarkan left dan top ya. Jadi dia dari sini nih, ini posisi 0,0-nya nih. Oke, kemudian selain itu di ini juga ya jadi bentuknya itu 2 dimensi diwakili oleh width dan height, panjang dan tinggi. Jadi ini adalah panjang, lalu ini tingginya. Nah, satuan yang digunakan dalam penentuan lokasi dan dimensi biasanya adalah Device Independent Pixel atau DP. Oke. Nah, class view yang telah didefinisikan pada Android diantaranya text, fields. Biasanya kalau di Android Studio-nya disebut sebagai plain text. Kemudian ada button, ada scrollable text, ada scrollable items dan image dan sebagainya. Nah, view itu dapat view ya dapat dikelompokkan ke dalam sebuah view group yang berperan sebagai kontainer dari view. Jadi kedua view ini dibuatnya di dalam kontainernya ini group view. Jadi misalnya sebentar itu. Lalu kalau seperti ini, nah ada juga view group yang menjadi child dari view group rootnya. Jadi nomor 1 ini rootnya, yang nomor 2 itu adalah anak dari view group root. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke layout. Apa itu layout? Layout adalah tata letak komponen yang berfungsi untuk mengatur antarmuka aplikasi dan posisi penempatan komponen. Nah, layout disimpan dalam bentuk file XML. Kemudian ada beberapa jenis layout. Jadi ada linear layout, relative layout, constraint layout, table layout, absolute layout, kemudian frame layout, grid layout, dan list view. Lalu kemudian kita masuk ke linear layout. Nah, linear layout itu adalah grup dari child view yang diposisikan menurut align horizontal ini atau vertikal. Jadi kalau horizontal dari kiri ke kanan, vertikal dari atas ke bawah. Nah, kalau misalnya kita masukkan tombol, kalau horizontal ya, kalau kita masukkan tombol pertama berarti di sini, dan tombol keduanya di sini, tombol ketiganya di sini dan seterusnya. Kalau vertikal, tombol pertama di sini, tombol kedua di bawahnya dan seterusnya. Gitu ya kalau linear layout. Nah, kemudian ada relative layout. Pada relative layout, setiap komponen yang terpasang itu posisinya akan mengikuti atau bergantung pada komponen lainnya. Nah, kalau misalnya
Ini linear layoutnya nih. Kemudian ada kita masukkan apa ya di sini, text view misalnya, text view. Nah, ini pada saat kita masukkan dia akan bergantung pada ininya, kontainer yang parentnya ya ini ya. Nah, terus kalau misalnya kita masukkan lagi komponen, dia akan bergantung pada yang ini nih di atasnya nih, dan seterusnya seperti itu. Kalau ini berarti dia ke sini, relatifnya ke sini. Kalau yang ini berarti relatifnya ke sini, dan seterusnya. Nah, kalau constraint layout adalah grup grup dari child view yang menggunakan anchor points, edges, dan guidelines untuk mengontrol bagaimana view diposisikan secara relatif dengan elemen lainnya pada layout. Sebenarnya mirip dengan relative layout karena tetap dia relatif seperti ini misalnya. Tetap dia relatif ke sini, terus yang ini relatifnya ke sini, dan seterusnya. Amat jadi memang sama betul-betul mirip ya, mirip. Namun untuk penambahan jarak, sudut, dan guideline maaf. Jadi tapi kecuali pada penambahan jarak, sudut, dan guideline yang telah ditentukan dari masing-masing komponen secara relatif terhadap komponen lainnya. Oke, jadi kalau pada constraint layout itu sudah ditentukan memang ininya penambahan jaraknya. Kalau misalnya kita tambah lagi satu kayak begini, misalnya kita tambah satu, kita tambah lagi ini, maka sudah ditentukan penambahan jaraknya. Terus sudutnya seperti ini misalnya, sudah ada positioningnya, kemudian guideline-nya itu sudah ditentukan kalau pada constraint layout. Nah, kemudian table layout. Nah, kalau table layout ya seperti table aja sih. Jadi pengaturan posisi tampilan dirancang ke dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian komponen yang terpasang dalam bentuk baris dan kolom biasanya memiliki ukuran yang sama antara lebar atau tinggi dari masing-masing komponen. Nah, ini kemudian adalah absolute layout dan frame layout. Ini absolute layout. Kalau absolute layout kita tempatkan terserah kita ya. Ini kita mau di mana saja bisa nih. Kalau absolute layout kita tentukan saja posisi ininya, left top-nya. Kemudian ini frame-nya. Kalau ini frame layout, ini grid layout dan list view. Kalau grid layout mirip dengan table tadi ya. Lalu ada ini, cuman ini bedanya dengan table layout, ini bisa di scrollable. Lalu ada list view. Nah, ini juga scrollable nih, list view. Oke, itu saja. Nah, setelah ini saya akan memperlihatkan contoh membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan linear layout yang orientasinya vertikal. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama kita mau membuat aplikasi dengan linear layout. Pada Android Studio kita buat project baru. Ini file new project, terus pilih saja empty activity, lalu ini namanya terserah, terus .my application Java, lalu finish, klik finish. Nah, itu akan muncul seperti ini sih munculnya. Ini yang akan muncul pertama kali. Ini ada .java untuk ininya ya, yang presenternya ya.
Nah ini view-nya nih, ini view-nya. Nah ini kan GUI-nya. Nah, kalau kita mau buatnya pakai teks juga bisa. Nah, kita tinggal tulis ini ya, kode ya. Nah, bisa juga di split kalau mau, bisa di split, bisa desain saja. Oke. Nah, ini saya mau coba buat aplikasi apa ya, input nama saja deh, sederhana sekali. Nah pertama ini kan saya mau buat pakai linear layout. Nah secara default Android Studio itu pakai ini constraint layout. Oke, saya ganti caranya, klik kanan, kemudian convert view, lalu pilih linear layout. Nah kemudian ini kan secara otomatis kalau kita pilih linear layout akan dipilih horizontal orientation ya. Oke, saya perlihatkan gimana sih kalau saya pilih horizontal. Bisa nggak kasih begini? Oke. Nah kemudian saya mau tambah button ya, tambah button. Buttonnya sebelah mana? Oke, saya tambah button, tapi saya mau tambahnya di bawah. Dia ke atas. Coba kita lihat di code. Tidak juga sih. Oke. Ini kayaknya. Nah ini dia, kelihatan ya. Ini yang nih buttonnya nih. Nah semakin kita geser seperti itu ya. Kalau kita tambah button lagi gimana? Nah jadi kalau horizontal dia begini ya. Kalau horizontal begini dia. Model dulu yang oke. Nah saya mau pakai orientasi vertikal. Saya kasih besar ini. Oke. Nah kita bisa tadi ya di drag gitu. Tapi maksud saya kita bisa ini saja langsung di match parent, langsung match parent ya. Kalau match parent lebar ininya akan disesuaikan dengan parentnya. Kalau parentnya ini kan ininya ya, layoutnya ya, maka dia akan selebar layoutnya. Oke. Kemudian kalau misalnya ini match parent juga. Oke, gimana? Nah ini deh, kalau match parent dua-dua selebar dan setinggi linear layoutnya ya. Kita ini saja deh pakai wrap content. Kalau wrap content bagaimana? Coba kita lihat. Nah disesuaikan dengan besarnya ini ya, disesuaikan dengan isi kontennya. Nah, kalau saya tambahkan atribut Android kedua size. Oke, size. Kemudian saya kasih 20 dp. Kita lihat
lebih besar ya. Oke, kita kasih 25 saja deh. Oke. Oke, nah sekarang saya mau tambahkan lagi text view deh. Nah, kalau vertikal dia akan ke bawah ya, disusunnya ke bawah terus ini komponennya. Oke, saya mau ini ini ya tadi. Sekarang konten ini hello world, lalu saya mau ini saya ganti ininya ya, jadi teks nama, kemudian isinya masukkan nama. Oke, terus text size-nya Android size 20. Kita lihat. Oke. Nah, kemudian saya mau masukkan tombol. Kan ini masukkan nama. Berarti kita mau input nama ya. Ini bisa nih, plain text. Ini jadi input namanya di sini ya. Kita hapus saja, terus kita ganti ID-nya input nama. Oke, lalu kita butuh apa lagi ya? Button ya, button. Button oke saja deh. Lalu ini tampilkan nama. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini kan masih layoutnya. Jadi ketika dijalankan akan muncul layout seperti ini, tapi tidak bisa walaupun ini diklik tetap tidak bisa ya, tetap tidak berfungsi. Nah, bagaimana caranya supaya ini berfungsi? Tombolnya berfungsi. Nah, kita bisa langsung ke main activity.java. Nah, di main activity.java ini ini package-nya ya, package dari aplikasinya. Nah, yang pertama diimport itu ini kelas ini nih, karena main activity itu adalah hasil mau mewarisi kelas yang ini nih. Nah, kenapa sih harus diwarisi kelas AppComplete Karena di dalam sini punya fungsi onCreate dan banyak lagi fungsi lainnya yang diperlukan untuk pengembangan ya, diperlukan untuk menjalankan aplikasi Android. Ini fungsinya nih onCreate.
Nah, kalau dijalankan pertama kali ini nih yang dipanggil. Jadi dia menjalankan yang ini apa? Fungsi yang ini juga. Oh ya, ini fungsinya ya. Dari ini yang dijalankan adalah fungsi on create pada ini, pada kelas yang ini nih, kelas add compact activity. Nah, kemudian view-nya yang dipanggil adalah ini set content view. Jadi dipanggil lah view dari activity main yang ini. Ya, gitu ya. Nah, terus kita kan mau membuat layoutnya berfungsi. Nah, kita ini saja dulu. Kita bisa langsung di ini ya, dikenali dulu ya tombol. Ini kan kita mau yang ini akan, kalau misalnya ini diklik, ini akan berubah menjadi nama dari nama yang ini, nama yang diinput. Berarti yang harus ini kan ini akan dimanipulasi, ini juga akan memanipulasi. Nah, berarti ada dua yang kita set di sini. Nah, pertama kita ini dulu. Yang pertama kita seperti sebenarnya di deklarasi ya. Dengan ini deklarasinya dengan nilai, dengan inisialisasi nilai. Ini saya tambahkan saja dengan new text view. Kemudian find view by ID, lalu r.id apa tadi tuh, txt nama ya. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di ini ya. Kenapa ini bisa? Oke, ini kita di sini saja deh langsung. Nah, ini dulu hasil. Oke, kemudian oke, sudah. Kemudian button oke, kemudian apa namanya nih buttonnya, kasih sama saja deh bt. Oke, kemudian harus dikenali juga nih button oke-nya. Nah, dengan button find view by ID bt. Oke, kita ketikkan. Nah ini berarti ini teks namanya dan btn oke-nya sudah dikenali ya di sini main activity.java-nya. Nah, kemudian kita kan mau mengubah teksnya menjadi namanya ya. Oke.
dengan menekan ini buttonnya. Nah, sekarang kita mau memberikan gimana sih kalau misalnya button OK-nya di klik. Nah, ini kita tinggal set on click listener, kemudian new view on click listener. Nah, ini kalau kita langsung enter tadi itu akan menghasilkan fungsi lain, fungsi on click ya, on click dengan input view-nya. Nah, nah ini view-nya yang ini nih, oke. Jadi tergantung di sini ya view-nya ya. Jadi kalau kita bikin lagi view baru, kita harus buat juga .java-nya, gitu. Jadi ini bergantung ke view-nya ini selalu selalu menuju ke sini ya. Kita akan membuat untuk kita akan memfungsikan yang di sini, view yang di activity main, seperti itu. Jadi, nah makanya kalau dikatakan seperti ini berarti view yang di sini ya mengacu ke sini pasti. Nah, ketika diklik apa yang terjadi? Yang ininya berubah menjadi nama kan? Nah, terus berarti hasil kita mau set teksnya apa tadi? Set teks harus berarti ininya ya, satu lagi berarti, maaf, edit text add nama kita harus ini kan, kita mau ambil nama yang ada di situ ya, di input teksnya itu. Edit text, find view by ID ya, .id apa namanya di sini, kita bikinkan saja nama ya, namanya mana ini nih, edit text, input nama input nama. Oke, jadi selalu akan mengacu ke sini ya view-nya, karena sudah di set seperti ini. Oke, set text, add nama, get text. Oke. Nah, bisa kita coba save dulu. Tapi biasanya langsung tersave sih, nggak perlu di save. Oke, sekarang kita mau run. Di run mana? Dilihat nih di sini. Ini mau diinstalkan di sini. Nah, ini dia sudah tampil. Kalau misalnya saya masukkan ini, kemudian tambahkan nama, ini dia. Nih. Nah, bisa juga kalau mau bagus sih. Jadi bisa di sini. Oke, nama Anda adalah isi, kemudian ditambah maaf, salah saya. Di sini harusnya. Nama Anda adalah pakai plus. Masih ingat ya OP-nya? Oke. Nah, sudah seperti ini,
Kita coba jalankan lagi. Kalau saya tulis Mei, berubah ya. Oke, terima kasih. Hari ini tugasnya adalah pertama, membuat aplikasi sederhana dengan linear layout dan constraint layout. Boleh aplikasi yang sama dengan yang saya tunjukkan tadi, boleh juga berbeda, jadi terserah kalian. Jadi buat dua aplikasi dengan linear layout, terus yang satunya dengan constraint layout. Nah, kemudian yang kedua, buatlah laporannya. Oke, dikumpulkan sebentar ya, jam 12, paling lambat jam 12 siang. Terima kasih.